Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, yang kedua, Salatuz zuhri fil manzili yaumal jumu'ati bighairi udhrin. Nah, sekarang gimana ini hukum salat zuhur di rumah hari Jumat tapi nggak ada udzur? Gimana hukum para ulama ini? Qala al-Hanafiyyah, itu berkata ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, man shalla zuhra fi manzilihi yaumal jumu'ati. Orang yang melakukan salat zuhur di rumahnya hari Jumat qabla salatil imami, sebelum imam melakukan sholat Jumat, wala udhra lahu, ini orang nggak ada udzur. Bagaimana hukumnya? Haruma dzalika, haram tuh. Tapi wajazat salatuhu jawazan mauqufan, salatnya boleh tapi haram. Ini namanya hukumnya jaiz ma'al hurmah, al jawaz ma'al hurmah, boleh tapi haram. Jadi kalau ada orang yang nggak ada udzur, nggak sakit, nggak apa segala macam, jadi nggak Jumat, tapi dia ngerjain zuhur sebelum imam melakukan sholat Jumat, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kerjaannya haram tapi boleh, itu demikian. Fa in badalahu walau bi ma'dhiratin 'alal madhhabi an yahdhural jumu'ata fatawajjaha ilaiha wal imamu fiha walam tuqam ba'du batalat salatuz zuhri. Maka jika sudah nampak baginya, sekalipun dengan udzur dalam satu pendapat ulama, untuk hadir Jumat, kemudian dia berangkat tuh pengen hadir Jumat, sementara imam sudah melakukan padanya, walam tuqam ba'du, sementara ini orang tidak dilaksanakan setelahnya. Jadi udah kelar Jumat, berdatang dia ke masjid. Bagaimana hukumnya tuh? Salat zuhur yang sudah dikerjakan di rumah tadi, batalat salatuz zuhri, salat zuhurnya dihukumkan batal. Wasarat naflan inda Abi Hanifah bis-sa'yi, dan menjadi salat sunnah menurut al-Imam Abu Hanifah dengan sebab dia ada upaya untuk ke masjid melakukan salatul Jumat. Wa illam yudrikha, sekalipun dia tidak mendapatkan sholat Jumat tadi. Artinya bagaimana tuh? Nanti ini orang mesti wajib lagi ngulang sholat zuhurnya itu, karena sholat zuhurnya dihukumkan batal, nggak sah tuh, demikian. Di rumah tadi dia udah sholat, kemudian dia pengen maksain dirinya, berangkat deh, pas berangkat ke masjid ternyata sholat Jumatnya udah apa? Udah selesai, udah kelar tuh. Nah ini bagaimana hukumnya? Sholat zuhur yang tadi di rumah dihukumkan batal, tuh demikian. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah seperti itu. Dan tapi karena dia ada upaya ke masjid, ingin berjamaah sholat Jumat, maka tadi yang batal dapat pahala sunnah. Tapi ingat, jangan lupa, harus dia wajib untuk melakukan sholat zuhur lagi, karena tadi sholat zuhurnya dilakukan sebelum imam melakukan sholat Jumat, tuh demikian. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kok jadi pahala sunnah dapat dia? Padahal tadi dia salat zuhur di rumahnya sebelum imam salat Jumat tanpa ada udzur. Tapi dia udah berupaya ke masjid pengen berjamaah salat Jumat. Nah, kok demikian? Li'anna sa'ya ilal jumu'ati min khasa'isil jumu'ati, karena berupaya dia jalan untuk melakukan salat Jumat adalah keistimewaan daripada hari Jumat. Demikian. Fayan silu manzilataha fi haqqi irtifadiz zuhri, maka ia menempati tempatnya pada hak orang yang meninggalkan salat zuhur ihtiyatan, dalam keadaan ihtiyat, makanya dapat pahala sunnah. Tapi ini jangan lupa harus mengulang lagi salat zuhurnya, karena yang pertama tadi dihukumkan tidak sah atau batal dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bi khilafi ma ba'dal faraghi minha, lain kalau udah selesai daripadanya. Li'annahu laisa yas'a ilaiha, ini orang nggak berupaya, udah kelar Jumat dia pengen datang ke masjid, kan orang sangka
udah kelar Jumatnya udah kelar abjad dengan bagaimana jamaah. Ini bagaimana hukumnya? Udah kelar, nggak ada hukum situ. Nah itulah madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala sahibani, berkata dua murid beliau, murid daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la tabtulu, sholatnya kan batal hatta yadkhula ma'al imami, sampai dia masuk berjamaah bersama imam. Pas dia udah masuk masjid bareng-bareng imam, baru sholat zuhur yang tadi dikerjain hukumnya batal. Kenapa demikian? Li'anna sa'ya duna zuhri, karena berupayanya dia jalan ke masjid untuk melakukan tempat itu merupakan adalah duna zuhri, bukan merupakan sholat zuhur. Fala yanqutuhu ba'da tamamihi, maka tidak membatalkannya setelah sudah sempurna. Wal jumu'atu fawqa zuhri, sholat Jumat pangkatnya di atas sholat zuhur, lebih tinggi itu makanya tuh. Makanya orang ada zuhur, Jumat lebih tinggi mana? Lebih tinggi sholat Jumat, pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada peringkat pahala di hadapan Allah tuh. Lebih tinggi mana peringkat pahala? Sholat Jumat dengan zuhur, sholat Jumat. Fayanquduha, maka sholat zuhur membatalkan sholat Jumat. Wasara law kama law tawajjaha ilal jumu'ati ba'da fardhil imam, itulah ya seperti orang yang bertawajjuh, yang berjalan kepada sholat Jumat setelah selesai imamnya. Wattafaqa Abu Hanifah wa sahibahu ala anna sa'ya idza kana ba'da ma faragha al-imamu min al-jum'ati lam yabtul zuhruhu ittifaqan. Nah sekarang Al-Imam Abu Hanifah dan kedua murid beliau sepakat, orang yang berupaya apabila setelah selesai imam dari melakukan sholat Jumat, maka dihukumkan sholat zuhurnya tidak batal, yang disepakati oleh para ulama, yaitu al-Imam Abu Hanifah dan kedua murid beliau. Jadi kalau udah kelar Jumatnya, dia baru beranjak ke masjid, maka zuhur yang tadi udah dikerjain di rumahnya dihukumkan tidak batal dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dan madhab kedua muridnya. Yang tadi yang batal kalau seandainya memang sholat Jumatnya belum kelar dikerjain, dia ke masjid, pas sampai masjid kelar, maka dihukumkan sholat zuhurnya batal. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, pendapat beliau dihukumkan batal. Ini orang wajib kembali melakukan sholat zuhurnya. Sementara dalam pendapat kedua murid beliau, sholat Jumatnya, sholat zuhur dihukumkan tidak batal. Demikian. Itu yang diikhtilafkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Yang disepakati oleh al-Imam Abu Hanifah dengan kedua murid beliau adalah kalau seandainya pas sampai masjid memang udah diapain, udah diselesaikan sholat Jumatnya tuh, udah rapi, udah kelar, ini orang baru beranjak ke masjid, maka dihukumkan sholat zuhur yang dikerjakan di rumahnya tadi dihukumkan tidak batal. Yang pertama. Yang kedua, waqala jumhuru al-malikiyatu wasyafi'iyatu fil jaridi wal hanabilatu, berkata jumhur ulama, yaitu ulama dalam madhab al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, la tasihhu lil mar'i salatuhu az-zuhra qabla an yusalliyal imamul jumu'ata, tidak sah bagi seseorang sholatnya akan zuhur sebelum si imam melakukan sholatul jum'ah. Madhab kita nggak sah. Madhab kita, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal dihukumkan nggak sah. Imam belum mengerjakan sholat Jumat, ada orang nggak ada uzur, ngerjain di rumah zuhur, dihukumkan nggak sah. Nah, bagaimana kewajiban ini orang? Wa yalzamuhu sa'yu ilal jumu'ati in zanna annahu yudrikuha, wajib hukumnya dia berupaya jalan ke masjid untuk melakukan sholatul Jumat jika dia menduga bakal mendapatkannya. Hukumnya jadi wajib tuh. Perkiraan dia masih dapat Jumat nih, maka dia wajib keluar rumah untuk melakukan sholat Jumat tersebut. Hukumnya wajib. Kenapa demikian? Li'annahal mafrudatu alaihi, karena itulah yang difardukan. Kan yang difarduin Jumat, bukan apa? Bukan zuhur. Memang hari ini hari Jumat, itu demikian. Fa'in adrakaha ma'ahu shallaha, kalau dia dapatin Jumat, maka dihukumkan apa?
sholat langsung kerjain Jumatnya. Wa in fatathu, kalau pas sampai masjid udah luput, nggak dapat Jumatnya, maka fa alaihi sholatu zuhri, baru dia kerjain sholat zuhur. Demikian. Jadi kalau sekonyong-konyong langsung dia kerjain sholat zuhur di rumahnya tanpa diudzur, maka madhab jumhur, pendapat daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dihukumkan sholat zuhurnya tidak sah. Kewajiban dia, kalau dia punya perkiraan masih dapat Jumat, maka hukumnya wajib dia jalan ke masjid untuk melakukannya. Kalau pas sampai masjid udah kelar udah bubar, maka wajib dia untuk melakukan sholat zuhur. Wa in zanna annahu la yudrikuha, sekalipun dia punya zon nggak bakal dapat nih, tetap mesti apa itu? Keluar rumah dulu, keluar rumah, jalan, udah kelar Jumatnya, langsung zuhur dia tuh. Wa in zanna an la yudrikuha intazara, tunggu. Wa in zanna an la yudrikuha intazara hatta yatayaqqana anna al-imama qad shalla. Kalau dia menduga nggak bakal mendapatkan Jumat, maka dia tunggu sampai dia yakin imamnya sudah melakukan sholat Jumat. Summa yusalli zuhra, baru kemudian dia melakukan sholat fardu zuhur. Tetap artinya mesti apa tuh? Keluar rumah, berupaya melakukan sholat Jumat tersebut, karena yang diwajibkan adalah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Jadi zuhurnya pilihan terakhir tuh, pilihan terakhir. Jumat sudah tidak dapat, baru dilakukanlah sholat zuhur. Wal khulasatu, ringkasannya, annahu in shalla zuhra qabla al-jumu'ati la tasihhu, bahwasanya jika orang tersebut sholat zuhur sebelum Jumat, maka dihukumkan tidak sah sholat zuhurnya, nggak sah tuh. Madhab kita, madhab Imam Malik, dalam juga madhab Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dihukumkan tidak sah kalau ada orang yang memang demikian tanpa ada udzur melakukan sholat zuhur. Demikian. Kemudian watajibu alaihil jum'atu, ini orang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Fa in kana ba'da sholatil jumu'ati, kalau dia sholat zuhurnya habis Jumat, Jumatnya udah dikerjain, udah berjamaah, kemudian nggak ada udzur di rumah, dia kerjain zuhur, bagaimana hukum zuhurnya? Ajza'ahu, sah hukumnya buat dia, tapi ma'a isyanihi, dosa di hadapan Allah atau orang tuh, karena nggak ada apa tuh, nggak ada udzur sama sekali. Dalilnya mana? Wa daliluhum, dalilnya adalah annahu shalla ma lam yukhatab bih, dia melakukan sholat yang dia tidak dikhitab dengannya. Yang Allah khitab, Allah ajak bicara bukan zuhur tapi apa? Sholat Jumat tuh. Dia melakukan sholat zuhur yang dia tidak dikhitab, diajak bicara oleh Allah. Yang Allah ajak bicara hambanya melakukan sholat Jumat. Wataraka ma khutiba bihi, dan dia meninggalkan sesuatu yang dikhitab dengannya. Yang Allah ajak bicara hambanya sholat Jumat, nah, makanya nggak boleh. Falam yatasihha, maka dihukumkan tidak sah. Kama lau shallal asr maka zuhri, sebagaimana ada orang yang sholat asar waktunya waktu zuhur, nggak sah. Wala niza'a fi annahu mukhatabun bil jumu'ati, dan tidak ada pertentangan para ulama bahwa ini orang dikhitabnya, diajak bicara oleh Allah untuk melakukan sholatul Jumu'ah, fasaqatat anhu zuhru, maka gugurlah atasnya dari melakukan sholat zuhur, kama law kana ba'idan, sebagaimana dia jauh. Wala khilafa fi annahu ya'tamu bi tarkihi, dan tidak ada khilaf para ulama bahwasanya ini orang berdosa dengan meninggalkannya, dosa, ditinggalin dosa. Kemudian watar kisah ilaiha, juga dengan tidak berupaya untuk melakukan sholatul Jumu'ah. Demikian ya hukum bagi orang yang sholat zuhur di rumah tanpa ada udzur sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.